jumpa lagi. Ini udah hari kedua di Raja Ampat. Ini hari yang aku tunggu-tunggu banget karena hari ini kita mau trip ke Geosite Pianemo yang ikon di uang 100.000 yang ada pulau-pulau yang terkenal itu yang di Raja Ampat. Nah, pagi ini cuacanya hujan, jadi kita nunggu dulu sampai hujannya berhenti dan nunggu kapal kita tuh datang buat nyebrang. Jadi ini rebahan-rebahan dulu di kamar. Ayo Olga, kita video bersama Olga. Ayo sini. Ayo. Nanti kalau ini kita pembukaan video. Ayo. Ayo jalan aja. Hai guys. Halo. Ini kita mau kemana? Mau kemana Olga? Mana ya? Tuh, pelan aja. Stay tune. Nah, jadi ini kita udah di dalam speedboat. Perjalanannya kurang lebih 2 jam kalau nggak salah. Nah, jadi kita selama 2 jam terombang-ambing di atas lautan with a view. Nah, setelah kita terombang-ambing selama 2 jam, ini kita udah nyampe di Geosite Pianemo. Nah, jadi di sini cuacanya hujan habis reda, jadi agak sedikit licin jalanannya, tapi plusnya cuacanya sejuk. Nah, di sini di pintu masuknya banyak banget orang-orang jualan, dan ini dia pintu masuk mau ke Pianemonya. Kita sudah nyampe. Ngomonglah. Di mana? Di mana? Pianemo, Geosite Pianemo. Nah, ini ada anak SD baru tour guide. Selesai tour guide ini dari tasnya. Ada pepatah, ini ada pepatah dari orang tua. Badan pada daun di marsi. Batu tuh. Finally, setelah menaiki anak tangga dan tibalah kita di the last paradise on earth. Welcome to Geosite Pianemo. Setelah udah puas foto-foto, menikmati pemandangan Geosite Pianemo, dan akhirnya kami turun ke bawah. Tapi gitu udah nyampe di bawah ternyata hujan turun deras banget. Ya udah, kami mampir dulu berteduh untuk makan siang dan nunggu hujannya reda. Kemarin terus bang jalan. Terus dia nurun. Setelah udah selesai makan siang, hujannya juga udah reda, ini kami lanjut pergi ke Telaga Bintang. Nggak jauh banget dari Geosite Pianemo itu, kayak kurang lebih 5 menit deh kalau nggak salah. Nah, jadi ini di Telaga Bintang, jadi itu dia pulaunya itu kayak mirip bintang. Makanya disebut Telaga Bintang. Udah kelar dari Telaga Bintang, next destination yaitu Pasir Timbul. Jadi ini gitu kayak pulau, jadi pasirnya tuh timbul. Maksudnya pasirnya itu tuh ya kayak di video deh. Nah, jadi ada pasir di tengah-tengah yang dia pasir sendiri gitu di antara air-air gitu. Nah, jadi di sini kami main-main air aja sambil foto-foto. Halo. Hai. Halo. Lala. Pixie. Lala ini bunyi. Ini kalau kalian sini ya. Halo anak. Halo semuanya. Kita bersama anak Batak di sini.
Enggak pakai mak. Lagi kah? Dadah. Dadah, see you. Pasir Timbul. See you. See you. Cium jauh dulu, cium jauh. Wah. Abis dari Pasir Timbul, aku lupa nge-record lagi. Ini tiba-tiba udah nyampe di resort aja. Gitu nyampe di penginapan, kami beres-beres, mandi, dan juga menikmati suasana sore aja. Hai, ini udah di the next day. Ini hari terakhir kami di Raja Ampat. Kebetulan hari ini bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Nah, jadi di sini orang-orang habis selesai sholat Id dan kami hari ini sebelum balik kami mau pergi ke Kali Biru. Kulit hitam besar itu duduk situ di Hona-Hona itu sudah yang punya. Oh, itu yang punya. Setelah perjalanan kurang lebih 30 menit, ini kita udah nyampe di tempat gerbang masuk mau ke Kali Biru. Nah, jadi kita kalau mau ke Kali Biru itu kita harus nyebrang dulu menggunakan perahu. Nah, di sini nih tempatnya kayak pelabuhan kecil ya. Pelabuhan kecil untuk sebelum menyeberang ke Kali Birunya. Jadi sebelum pergi nyebrang, ini kami dipakein pelampung dulu karena pada dasarnya apapun yang terjadi safety first. Nah, sekalian nyewa perahu ini kami juga didampingin sama tour guide. Ini ada namanya Chelsea, sama dia bawa satu lagi teman dia cowok. Nah, jadi kami akan naiki perahu ini untuk nyebrang ke Kali Biru. Tuhanku Yesus. Jadi setelah kurang lebih 5 menit naiki perahunya itu tuh nggak bisa nyampe langsung ke tempat titik di mana Kali Biru. Jadi kita harus turun dan menyusuri sungai, kemudian kita akan masuk hutan untuk trekking selama 10-15 menit untuk nyampai di titik di Kali Biru. Setelah trekking selama 10 menit, ini akhirnya tiba di Kali Biru. Ini kenapa disebut dengan Kali Biru? Karena kalian bisa lihat air ini benar-benar jernih dan biru. Yaudah, jadi kami di sini berenang-berenang dan foto-foto. Cuma yang berenang-berenang itu hanya cowok-cowok aja. Udah pos berenang, foto-foto udah ada, koleksi foto sebanyak 1.500. Ini akhirnya kami jalan balik lagi. Sama seperti tadi, harus trekking hutan dulu, nyeberangi sungai dulu, dan naik perahu lagi. Nah, habis dari Kali Biru ini, kami mau langsung aja lanjut pulang ke pelabuhan karena mengejar kapal kami yang jam 2 siang. Ini HP mana?
Sebelum pergi ke pelabuhan, ini kami mutusin buat makan siang dulu. Kami milih tempat makannya random dan untung aja makanannya pada enak semua. Setelah udah kenyang, akhirnya kami mutusin buat pergi ke pelabuhan karena mengingat penyeberangan kami jam 2 siang. Sesampai di pelabuhan, agak sedikit sedih sih mau meninggalin Raja Ampat. Cuma ya udah, berdoa aja semoga suatu saat punya rezeki supaya bisa balik lagi explore Raja Ampat lagi. Amin. Nah, jadi ini kami dapat kelas VIP, nggak kayak sebelumnya yang mau pergi ke Raja Ampat. Di VIP full AC, aman, tentram dan bersih. Sesampainya di Sorong, kami langsung bersih-bersih dan mandi, dan malamnya kami pergi makan rahang tuna. Karena ke Papua itu nggak afdol kalau nggak makan papeda dan rahang tuna. Setelah selesai makan rahang tuna, itu udah nggak banyak record lagi, langsung pergi balik ke hotel dan istirahat. Ini udah hari berikutnya. Sebelum pergi beli oleh-oleh dan ke rumah etnik serta ke gereja, karena kebetulan hari ini hari Minggu, kami sarapan dulu di hotel. Kita udah selesai sarapan. Bentar lagi mau ke gereja. Jadi ini udah nyampe di gereja Katolik Katedral Sorong. Nah, ini aku ada sedikit record gambaran isi di dalam gerejanya dan di sekitaran gerejanya kayak goa Bunda Marianya ya. Jadi kami mau beli oleh-oleh. Batunya biasa, kemudian pegangannya ini dia dari kayu besi atau kayu merbau. Ini juga dari Oh, yang tadi kita lewati? Ya, di depan bandara banyak dijual. Paku dan Sukudani. Kemudian juga ini mahkota khusus buat laki-laki Moi. Kalau Moi kami sini bilang Tuantara. Ya. Cara pakainya seperti ini. Khusus buat laki-laki. Moya. Kemudian kalau yang ini khusus buat perempuan. Iya, perempuan. Iya. Jadi kandangnya di bawah disambungin di sini. Iya. Ini seperti ada contoh gambar ini ya. Koba-koba. Honai. Ya. Rumah Honai ini dia memiliki 2 tingkat. Di bawah untuk tempat memasak. Kemudian boleh masuk. Rumah kaki 1000. Arfak. Iya, Manokwari itu. Manokwari. Kenapa sampai bisa dibilang rumah kaki 1000? Karena dia punya tiang penyangannya itu banyak. Banyaknya. Ya, rumah kebunnya seperti ini. Rumah Moi. Rumah kebun. Moi. Rumah kebun. Mirip. Oke, kita lanjut ke sebelah. Era sopo-sopo iladang. Kemudian yang di sebelah ini rumah pohon dari suku Korowai, Papua Selatan. Oh, kau depan. Ilmu. Dia masihnya banyak ukirannya. Saya Justin, kemudian ini namanya Silas, dan ini panggilannya Mansar. Halo. Kakek itu di mana? Setelah balik beli oleh-oleh dari rumah etnik ini, terus kami balik ke penginapan dan istirahat karena keesokan harinya kami udah mau flight buat ke Jakarta, mau pulang. Nah, jadi ini udah keesokan harinya.
kami udah OTW menuju ke bandara. Akhirnya perjalanan Sorong Raja Ampat ini sudah berakhir. Liburan yang sangat amat terkesan dan berarti, yang kok kayak cepet banget waktu ini berjalan gitu ya. Cuma ya udah, nggak apa-apa. Kalau ada namanya pertemuan pasti ada perpisahan, dan terima kasih buat Sorong dan Raja Ampat yang udah menerima aku, yang seluruh semesta, warga-warganya, dan banyak hal yang buat memori baru buat aku. Semoga suatu saat punya rezeki dan bisa explore lebih banyak Sorong dan Raja Ampat lagi. Sampai ketemu di liburan-liburan selanjutnya. Dadah!